Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini, marilah kita berdoa. Di dalam kerendahan hati, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini. Sabtu 8 April 2023 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menyembah Allah bisa dilakukan di mana saja. Artinya, karena Allah adalah roh dan kebenaran, maka kita bisa menyembahnya dalam roh dan kebenaran, tanpa dibatasi oleh lokasi atau tempat atau waktu di mana kita berada pada waktu itu. Penyembahan yang benar harus ada dalam roh, yakni melibatkan keseluruhan hati kita. Bersamaan dengan itu, penyembahan harus dilakukan dalam kebenaran, yaitu dengan pengertian yang benar. Keduanya diperlukan untuk melakukan penyembahan yang memuaskan dan memuliakan Allah, bukan hanya memuaskan diri kita sendiri. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan kita akan Allah, demikian pula bertambahnya apresiasi kita akan Dia. Makin besar apresiasi kita, semakin dalam penyembahan kita. Semakin dalam penyembahan kita, semakin dipermuliakannya nama Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan ini adalah sebagian perbincangan Yesus Kristus dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria tersebut mengatakan bahwa mereka menyembah di atas gunung dan tidak mengenal apa yang disembahnya. Yesus Kristus mengajarkan untuk menyembah apa yang dikenal, yakni Bapa dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembahan yang benar. Melalui pengenalan kepada Yesus dan Roh Kudus, setiap orang menyembah Allah. Menyembah Allah itu bersifat rohani karena lahir dari roh, sehingga setiap orang harus menyembah Dia dalam roh. Artinya, penyembahan kepada Allah adalah masalah rohani atau kebutuhan rohani seseorang yang sudah lahir baru, supaya semakin mengenal Allah Bapa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah atau penyembahan kepada Bapa membuat rohani kita semakin mengenal Allah dan menuruti firman-Nya. Penyembahan yang sejati melahirkan sifat kasih di dalam diri kita, yakni menaati firman atau perintah Allah untuk saling mengasihi sesama kita manusia. Oleh karena itu, di dalam penyembahan kita, mari kita munculkan sikap hidup yang mengenakan pribadi Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mendedikasikan seluruh hidup kita ini menjadi saksi Kristus yang telah mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Kita menjadi surat terbuka kebenaran Injil Kristus yang dapat dibaca setiap orang di sekeliling kita. Yakobus pasal 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni
melahirkan sebuah sikap yang saling mengasihi karena kita mengenal Allah dan menuruti firman-Nya, sehingga Allah akan mengasihi kita dan tinggal bersama dengan kita, dan kita berbuah banyak dalam hidup ini. Karena itu, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 238 ayat 7. Ihut tonau sudehamu atong gir mahitabe lau mangihuton Yesus daging tanang to ditape talehon matu Yesus ai nama jua Tuhani dang dapot hasonangani. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama Tuhan karena kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan di dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang kami hadapi, kami tetap setia kepada Tuhan dan menjadi orang yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Pakailah kehidupan kami ini menjadi orang yang mengasihi sesama kami. Kami berdua yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan dimanapun saat ini berada. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah mati untuk keselamatan kami. Di dalam satu hari ini, di akhir pekan ini, di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.